Muhammad Syauqi pernah berkata dalam syairnya, "Qum lil muallimi wa fi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula." Muallim atau seorang yang memberikan ilmu, hampir-hampir dia itu seperti rasul. Kenapa? Karena dia menyampaikan ilmu. Ini menunjukkan betapa mulianya atau berharganya sebuah ilmu. Bahkan Ibnu Ruslan dalam Zubannya mengatakan, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, a'maluhu mardudah la tuqbal." Jadi seseorang siapa saja yang melakukan amal tanpa ilmu, maka amal itu tertolak dan tak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam series Dari Mana Kita Memulai. Hari ini kita akan masuk ke tema dari mana sih kita mulai dalam belajar. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa ilmu itu banyak, ilmu itu luas gitu ya. Kemudian kita masih bingung dari mana sih kita mulai belajar. Nah, para ulama mengklasifikasikan ilmu itu kepada dua. Yang pertama, ilmu yang hukumnya fardu ain. Yang kedua, ilmu yang hukumnya itu fardu kifayah. Yang pertama, kita bahas dulu yang fardu kifayah, gitu ya. Yang fardu kifayah ini ketika sudah ada yang mewakili mempelajari ilmu tersebut, maka kaum muslimin yang lainnya itu tidak dosa. Karena sudah ada yang mewakili, misalnya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kedokteran, biologi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu tidak semua orang harus atau wajib belajar ilmu tersebut. Tidak, cukup ketika sudah ada yang mewakili, gitu ya. Insya Allah kaum muslimin yang lain dia sudah menggugurkan kewajibannya atau terbebas dari dosa. Yang kedua yaitu ilmu yang hukumnya fardu ain. Nah, ini klasifikasi yang semua orang muslim dia wajib mengetahui, dia wajib belajar, gitu ya. Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Nah, masalah sholat, zakat, haji, puasa, hukum jual beli, pegadaian, peminjaman. Nah, semua orang muslim harus dan wajib mengetahui ilmu tersebut. Karena ketika tidak memiliki pengetahuan tentang aktivitas ibadah tersebut, tentu jual beli misalnya yang dilakukan sama dia tidak sah. Sholat yang dilakukan sama dia tidak sah. Nah, maka semua muslim wajib mengetahui tentang ini. Nah, ini artinya seorang muslim wajib mempelajari ilmu fikih, gitu ya. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan akidah, bekal akidah seorang muslim. Bagaimana dia harusnya beriman, apa sih sebetulnya tuntutan iman, keislaman kita, tauhid kita. Nah, jadi kita harus membekali diri kita dengan ilmu tauhid. Ini sangat penting sekali. Dan yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan hati kita. Karena tidak semua aktivitas kita atau ibadah kita berhubungan dengan anggota tubuh yang luar saja. Justru ketika kita ibadah, yang paling penting gitu ya sebelum yang luar itu adalah masalah hati kita. Percuma nanti misalnya kita sudah banyak melakukan rakaat sholat, kita sudah banyak melakukan beberapa kali haji, puasa sunnah, puasa wajib, dan seterusnya. Namun hati kita atau meniatkan ibadah tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian kita membiarkan hati kita terburuki gitu ya, atau terkotori dengan dengki, dengan iri, dengan sombong. Nah, hal ini yang bisa merusak gitu ya amal-amal ibadah kita. Maka yang ketiga ini tidak kalah penting dengan ilmu fikih, ilmu tauhid.
Nah, maka yang fardu ain, yang wajib setiap muslim memiliki ilmu tersebut, ada 3. Yang pertama ilmu fikih, terkhusus ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, supaya kita tidak dosa tentunya. Yang kedua, ilmu tauhid, itu adalah bekal keimanan kita. Kita harus mengetahui tujuan hidup kita untuk apa, bagaimana kita bermuamalah dengan pencipta kita, bagaimana kita seharusnya bermuamalah dengan pencipta kita. Begitupun masalah hati. Karena hati ini adalah yang paling penting. Kenapa? Idza saluhat, saluhat jasadu kullu. Ketika hati ini baik, insya Allah yang lainnya juga ngikut. Mungkin itu yang bisa saya share, sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.